Hai, kali ini saya akan menjelaskan cara input soal. Oke, pertama kita membuat soal terlebih dahulu. Misal saya membuat kode soal namanya baru. Soal testing. Durasi 70. Skor pilihan ganda 70. Skor maksimal pilihan ganda 70. Skor maksimal IC 30. KKM 70. Acak soal ya, pilihan jawaban juga diacak. Kemudian saya submit. Oke. Untuk menambahkan soal, kita bisa klik tanda plus di sini. Untuk mengisi pilihan ganda secara manual, bisa diklik plus di sini. Untuk mengisi pilihan IC secara manual, bisa klik tombol isi di sini. Sedangkan untuk menginputkan soal menggunakan template, bisa klik di sini. Oke, pertama saya akan jelaskan cara manual untuk pilihan ganda. Misal, pilihan ganda 1. Ini adalah soal pilihan ganda 1. Kemudian, kalau kita mengupload gambar secara manual, bisa kita klik insert file. Kemudian kita klik upload. Kemudian kita bisa tarik gambarnya ke sini atau kita klik di sini. Kemudian kita pilih gambar yang mau kita masukkan. Klik. Kalau sudah tercentang seperti ini, kita klik return to file list. Kita pilih. Nah, nanti gambarnya muncul seperti ini. Bisa kita full screen. Bisa kita kecilkan. Oke. Ini bisa kita tarik ke bawah. Oke. Untuk gambar ini bisa kita pilih dan bisa kita kecilkan di sini. Namun, saran saya kalau menggunakan cara manual seperti ini, gambar jangan dikecilkan di dalam, tapi dikecilkan di luar. Maksudnya sebelum kita upload, gambar itu sudah kecil, supaya performa ujiannya nanti bisa tidak terlalu berat karena gambarnya terlalu besar. Jadi kalau gambar itu saya kecilkan tampilannya, sebenarnya ukuran gambar itu tetap besar, cuman ketika ditampilkan kecil. Jadi sangat tidak efisien dengan cara yang saya lakukan barusan. Jadi kalau kita kecilkan di sini ya, lebih baik dikecilkan di luar, kita resize gambarnya baru kita upload ke sini. Oke, itu tips untuk gambar. Kemudian ini adalah input untuk option A. Ini adalah input untuk option B. Kemudian input untuk option C dan option D. Nah, misal kita hanya sampai D saja, E tidak kita pakai, kita kasih tanda min. Dengan secara otomatis sistem akan mengabaikannya. Pilihan model tidak usah dirubah, kita langsung ke pilihan jawaban. Misalkan kunci jawabannya B. Kita simpan. Oke. Setelah kita simpan, kita langsung bisa melihat soal nomor 1. Soal pilihan ganda 1, gambarnya. Nah, ini ya, ini tampilannya kecil, tapi sebenarnya kalau saya open image in new tab, dia besar. Jadi cara yang tadi saya jelaskan itu tidak baik ya. Mengecilkan gambar di dalam gitu tak baik. Lebih baik kita resize dulu di luar, baru kita upload ke sistem ini. Oke, kunci jawaban di sini dia langsung ditandai dengan warna hijau. Oke. Kita bisa edit soalnya di sini dengan klik tombol edit. Kemudian kita bisa rubah apa soal yang mau dirubah. Kemudian kalau sudah selesai, misal kunci jawabannya yang saya ganti menjadi A. Saya simpan. Oke, kunci jawabannya sudah pindah. Selanjutnya untuk menghapus bisa diklik tombol merah ini ya, hapus. Oke. Ketika saya klik nanti ada confirm apakah mau dihapus. Kalau mau dihapus silahkan klik hapus, kalau batal klik batal. Kemudian di sini ada tombol IC. Nah, untuk menambahkan soal IC, ini kita bisa menjadikan ini adalah sebuah IC atau soal dengan jawaban pendek.
Kalau soal dengan jawaban pendek, misalkan tahun berapa Indonesia merdeka? Nah, ini kan jawaban pendek. Jawabannya kan pasti 1945. Kayak gitu. Nah, di sini ada kunci jawaban ya. Kunci jawaban yang betul. Betul itu artinya 100%. 100% betul. Jadi kalau siswa menjawab di sini, maka betul seperti itu. Misal kita kasih pilihan banyak. Takutnya nanti siswanya mengetik banyak seperti ini ya. Nah, misalkan ada tiga jenis lah. Siswa ngetiknya ini atau ini dianggap betul semua. Oke. Kalau kita membuat pilihan isi yang panjang dan penjelasan panjang, mungkin tidak perlu kunci jawaban. Namun nanti kita akan mengkoreksi secara manual. Namun dengan model ini, nanti sistem yang akan mengkoreksi. Ada yang sama dengan pilihan jawaban ini atau tidak. Kalau sama maka nilainya 100, kalau salah maka 0. Oke, saya simpan. Oke, ini adalah cara input soal secara manual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara input soal menggunakan template. Oke, untuk contoh ini, saya akan menggunakan cuman 2 soal untuk pilihan ganda dan 2 soal untuk IC, karena supaya tidak terlalu lama untuk video tutorialnya. Kemudian saya klik download. Oke. Di sini saya akan ambil, saya cut ya. Saya cut. Mau saya pindah di sini, saya mau bikin folder baru tutorial. Saya paste di sini. Nah, oke. Kemudian saya klik soal yang barusan saya copy. Nah, di sini template ya. Ini kita isi di sini. Nah, jadi misalkan kalau kita mau mengisi, isilah di kolom yang sebelah kanan ini. Kita tidak boleh merubah kolom yang paling kiri. Jadi nomor, pertanyaan, A, B, C, D, E, dan kunci ini tidak boleh dirubah. Tulisan pun ini nggak boleh dirubah kayak gini, nggak boleh. Kita menambahkan kolom juga di tengah-tengah nggak boleh ya. Jadi ini adalah template yang fix, jangan dirubah-rubah. Kita hanya boleh bermain-main di dalam kotak ini aja. Jadi kita kalau mau gambar bisa langsung di sini jelaskan gambar berikut. Misal saya mau mencari gambar, saya insertkan picture, saya ambilkan gambar penguin. Nah, untuk di dalam Word, di dalam template ini kita tidak masalah kalau kita mau mengecilkan gambar di sini, tidak apa-apa. Berbeda dengan yang kalau dengan cara manual ya. Kalau dengan template dia otomatis dipotong gambarnya sekecil ini, jadi aman. Jadi ukuran ini adalah ukuran yang akan muncul di layar ujian nanti. Jadi perlu diperhatikan. Oke. Ini adalah gambar penguin. Ini adalah gambar burung dara. Ini adalah gambar kura-kura, gambar kucing. Nah, kalau kita mau menggunakan pilihan gandanya cuma sampai D, tidak sampai E, cukup kita kasih min seperti itu. Untuk kunci kita pakai huruf besar, misalkan kuncinya adalah C, langsung kita isi seperti ini. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, kita bisa menggunakan rumus matematika. Kita bisa input equation. Misalkan ini sembarang ya. Klik equation. Ini langsung saya klik saja. Nah, misalkan kayak gini. Oke. Kemudian di sini juga saya insert rumus-rumus ya. Saya sembarang aja. Ini sembarang, saya tidak ganti-ganti.
Oke. Misalkan kuncinya adalah B seperti ini. Nah, di sini fontnya bisa kita ganti ya. Mau kita perbesar sedikit kayak gini, terus kemudian align left. Ini kita di inline semua. Kalau mau rapi ya, kita inline. Oke, kemudian selanjutnya adalah IC. Ini adalah soal IC1. Ini adalah soal IC2. Salah. Kunci 1, kunci 2, kunci 3, kunci 4, kunci 5. Jadi di sini kita menyediakan 5 kunci jawaban yang betul ya, pilihan alternatifnya. Ini karena ini cuma contoh. Jadi saya sembarang. Apa nama jenis sepeda menggunakan mesin? Misal ya, sepeda motor, sepeda mesin. Misalkan, jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, apa nama jenis sepeda menggunakan mesin? Mungkin siswa akan ngetik sepeda motor, sepeda mesin. Jadi ini ada alternatif aja. Jadi kalau kita mau membuat dia jenisnya short answer atau jawaban pendek, kita bisa menggunakan ini. Namun jika ini ditujukan untuk jenis IC yang tanpa kunci jawaban ya tinggal dikosongin saja kuncinya. Seperti itu. Oke, saya simpan. Kalau sudah langsung kita save as. Jadi untuk mengupload ke dalam sistem, kita harus rubah formatnya dulu menjadi web page. Jadi kita pilih menjadi web page yang pertama ini. Kemudian kita save. Jadi di sini nanti jadinya .htm ya, .htm. Kita save. Oke, biarkan sampai selesai prosesnya kelihatan di pojok bawah ini. Oke, kalau sudah kita close. Kita close tadi template-nya, kita buka lagi folder template-nya. Nah, di sini di folder template ini sekarang tercipta satu file .htm dan folder. Nah, kita tekan Ctrl, klik folder dan klik .htm ini. Kemudian kita klik kanan, send to compress. Nah, sekarang sudah jadi .zip. Jadi isi dari folder dan file ini jadi zip. Ini yang kita uploadkan ke sistem. Jadi kalau kita ikuti kembali ke halaman software Quiz Room, di sini adalah silakan download, silakan isi template-nya sesuai dengan tutorial ini, kemudian silakan upload template yang sudah dikonvert menjadi zip sesuai video tutorial ini. Oke, sekarang kita choose file, pilih filenya tadi ada di dokumen, di tutorial, di template soal baru.zip. Nah, oke. Perlu diketahui di sini ada fitur centang. Jadi tadi kan saya coba-coba tuh soal manual. Kalau mau saya hapus, saya ganti dengan ini, tinggal dicentang aja, maka dihapus. Namun kalau tidak dicentang, dia akan menambahkan. Jadi bukannya menghapus, jadi soal yang sudah ada tadi tidak dihapus, namun kita tambahkan dengan 2 soal pilihan ganda dan 2 IC. Jadinya nanti akan ada 3 soal pilihan ganda dan 3 IC. Kalau saya tidak dicentang, namun saya akan centang saja. Saya mau hapus biar saya ganti dengan yang ambil dari template ini. Kemudian saya upload template. Nah, untuk upload template di sini akan muncul preview. Jadi perlu diperhatikan. Kita lihat dulu di sini. Untuk memasukkan soal ke dalam database, silakan klik tombol setuju di paling bawah. Jadi kita cek dulu apakah soalnya sudah betul yang kita inputkan. Kalau sudah betul, baru kita klik saya setuju. Nah, soal berhasil dimasukkan ke dalam database. Nah, sudah selesai. Oke, begitu caranya untuk upload soal menggunakan zip